Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta. Selain Menteri, Wakil Kepala BKN Nanik SD yang turut merapat memenuhi panggilan Prabowo. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dirinya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan khususnya beras. Amran memastikan Indonesia akan segera swasembada pangan. Sementara Wakil Kepala BKN Nanik SD yang mengatakan dirinya akan membahas mengenai beca listrik dan juga program MBG. Saat disinggung mengenai jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi, Nanik menyebut hingga saat ini jumlahnya mencapai 14.320 unit. Sementara terkait beca listrik, Presiden Prabowo meminta beca se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik. Ya, pemirsa, kisah pilu dialami kakak beradik lansia yang kehilangan 7 anggota keluarganya dalam musibah tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Halo, saya nggak kuat. 4537. Yang belum ketemu itu keponakan saya, si Lilis. Kenapa? Lilis. Belum ketemu? Nenek dan kakek yang merupakan kakak beradik ini menangis pilu saat menceritakan 7 anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nenek juga mengatakan bahwa 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Sementara 6 lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kisah pilu kakak beradik lansia ini terungkap saat keduanya mendatangi Balai Desa Cibenying untuk mengambil bantuan. Keduanya bercerita bahwa 7 anggota keluarganya yang menjadi korban antara lain anak dan menantunya yang tengah hamil serta 2 cucunya. Selain itu, mereka juga kehilangan 3 keponakannya yang 1 diantaranya belum ditemukan. Mereka juga mengungkap tidak ada firasat apapun sebelum musibah tanah longsor menerjang dan merenggut 7 anggota keluarganya. Allahu Akbar, nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan Mas keterima iman Islamnya, diampura dosa-dosa nasi dan. Orang baik banget kalau saya main gini, nenek. Salaman, kalau ke rumah, kalau suruh makan, ambil sendiri bisa, ambil kopi, bikin kopi. Udah nggak ada. Saya nggak kuat, ini kakak saya mau ke sini sendiri, nanti saya nggak susu. Sebelumnya, tim SAR mengevakuasi 1 keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya yang tengah hamil 6 bulan, serta 2 anaknya. Keempat korban ditemukan bersamaan di dalam timbunan rumah mereka. Proses evakuasi yang menarik perhatian warga ini membuat suasana di lokasi menjadi haru. Sementara itu, di hari ke-8 proses evakuasi, tim SAR memperpanjang pencarian lantaran masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Ketiga korban ini diketahui masih anak-anak dan 1 diantaranya balita. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Terkait hal tersebut, masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga guna menghadapi bencana alam. Dan berikut kebutuhan dasar yang harus ada di tas siaga bencana. 1. Dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8. Masker untuk melindungi pernapasan. 9. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10.
10. Senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11. Alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12. Peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13. Korek api dan 14. Alat tulis. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Dalam hitungannya, ketersediaan BBM masih cukup hingga 18 hari ke depan. Bahlil meyakini dengan stok BBM ini dapat mencukupi ketersediaan masyarakat Indonesia. Meskipun jumlah SPBU swasta masih terdapat beberapa yang tidak menjalankan penjualan bensin. Bahlil menjelaskan koordinasi dalam skema bisnis to bisnis antara Badan Usaha Pengelola SPBU swasta dan Pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan BBM yang beredar di pasaran. Sampai dengan hari ini stok BBM kita aman. Cadangan kita di angka 18 hari. Minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari. Dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap tersedia barang-barang yang dibutuhkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyaksikan langsung simulasi penyergapan kapal penyelundup di laut. Latihan gabungan ini juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Latihan gabungan TNI digelar di Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara gladi bersihnya digelar kemarin di KRI Bung Hatta 370. Ada 16 personil tim Visit Board Search and Seizure KRI Bung Hatta yang ikut dalam kegiatan ini. Latihan gabungan ini merupakan simulasi penangkapan kapal nelayan yang diduga menyelundupkan barang ilegal. Para personil diberikan waktu selama 13 menit untuk menyisir seluruh sisi kapal nelayan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga menertibkan kawasan hutan dari aktivitas tambang ilegal. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang berada di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini.